Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama belajar bersama di channel Wajib Belajar Official ini. Salat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita di pertemuan perdana ini di tahun 2023 ini di channel Wajib Belajar Official, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang Al-Quran. Insyaallah kita awali pertemuan perdana tentang mempelajari Al-Quran, mulai dari membaca. Insyaallah nanti ke depannya kita akan bahas hukum-hukum tajwid, mulai dari makharijul huruf, terus juga nanti hukum nun sukun dan tanwin, dan ke depannya lagi insyaallah kita juga akan sedikit membahas apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di pertemuan ini kita akan sama-sama bahas terlebih dahulu mengapa kita harus belajar Al-Quran. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang amat luar biasa yang kita bisa merasakannya sampai saat ini. Wahyu yang amat luar biasa ini kita sering kenal dengan nama Al-Quran, dan ini merupakan suatu mukjizat yang paling berharga bagi Nabi Muhammad dan juga kita selaku umatnya. Karena ada wahyu ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita hanya bisa mendengarkan ceritanya saja. Contohnya seperti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Nah kan, sampai sekarang kita belum bisa melihat bagaimana bulan itu terbelah. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat bahwa keringatnya yang harum luar biasa. Namun sampai detik ini kita selaku umatnya belum pernah mencium bagaimana aroma keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Namun sampai detik ini juga kita belum bisa merasakan bagaimana ataupun melihat bagaimana air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini kita bisa merasakan sampai bahkan keturunan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita selaku umat Islam wajib untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kehidupan untuk kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan tanpa adanya petunjuk? Kehidupan yang benar tentunya. Kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat agama. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah layak, sudah tentu harus bisa membaca dan juga mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya mungkin akan membacakan beberapa keutamaan atau kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Nanti ke depannya korelasinya adalah kita akan sama-sama mempelajari ilmu tajwid. Baik, Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Ini sebagaimana hadisnya, An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Yang artinya adalah dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak, ketika kita meninggal kelak, yang kita butuhkan bukan lagi harta, bukan lagi keluarga, kan? Bukan lagi ya rumah, mobil ataupun yang lainnya, melainkan adalah penolong, syafaat. Selain nanti kita mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, ternyata ada salah satu syafaat yang amat luar biasa yang bisa kita tunggu, yaitu syafaatnya dari Al-Quran yang setiap hari kita baca. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Baik, kita akan sama-sama belajar insya Allah. Baik, adapun yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Masya Allah. Coba kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian hai manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita dengan saling sharing di sini di channel Wajib Belajar Official ini, kita termasuk salah satu orang yang disebutkan dalam hadis ini, yakni menjadi orang yang paling baik di antara manusia, yaitu kita belajar Al-Quran dan juga kita akan sama-sama belajar bersama. Ya. Adapun yang ketiga, untuk orang yang sudah mahir membaca Al-Quran bagaimana? Nanti Rasulullah SAW janjikan bahwa allazina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil karami. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Adapun orang-orang yang belum bisa baca Quran bagaimana? Ataupun ada yang di antara kita yang masih terbata-bata. Tenang, karena lanjutan hadisnya, wallazina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata dan juga berat dalam membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Insya Allah, jadi tidak ada ruginya ketika kita nanti membaca Al-Quran, baik itu masih terbata-bata maupun nanti yang sudah lancar, semuanya mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada riwayat lain yang menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Masyaallah. Coba kita perhatikan. Barang siapa saja orangnya yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya ada 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Di setiap huruf membaca Al-Quran, bayangkan kita berapa huruf? 1 huruf Allah balas dengan 10 kali lipat pahala. Kita berapa huruf?
dalam satu hari membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan lanjutannya, la aqulu alif lam mim harfun, tidak disebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak, melainkan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yaitu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim pun satu huruf. Insyaallah ini adalah pahala atau keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengamalkan ataupun mau mengajarkannya. Lebih jauh lagi kita mengamalkan, apalagi kita selaku umat muslim yang sudah tentu Al-Quran menjadi kitab umat muslim, harus dipelajari dan harus diamalkan. Baik, itu adalah keutamaan-keutamaan, salah satu ataupun beberapa keutamaan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup bersama Al-Quran, maka insya Allah ada jaminan dari Allah hidup kita akan mulia. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan kita tahu bahwa malaikat Jibril menjadi penghulu para malaikat yang menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi penutup para nabi sekaligus nabi yang paling mulia. Lalu Al-Quran diturunkan di mana? Al-Quran diturunkan Mekkah dan Madinah. Maka kota Mekkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga pembeda. Allahu Akbar. Dan kita tidak ada lagi alasan-alasan untuk tidak belajar Al-Quran, apalagi alasan untuk tidak beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu kitab buku yang sudah di dalam kata pengantarnya Allah sudah jelaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah, kalau kita kan biasanya baca buku, baca novel ataupun ya baca karya tulis ilmiah, di dalam kata pengantarnya pasti ada ucapan mohon maaf apabila ada tulisan yang salah, ada keraguan, ada hal-hal yang berbeda pendapat ataupun yang lainnya. Saran yang dan kritik yang membangun sangat penulis untuk kembangkan untuk suksesnya atau lebih bagusnya tulisan ini ke depannya, gitu kan? Sedangkan di Al-Quran kata pengantarnya tadi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu, ini Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Maka sudah tentu dan sudah wajibnya kita beriman kepada Al-Quran. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran atau dia masih ragu terhadap Al-Quran? Di surat yang sama, di surat Al-Baqarah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman atau masih ragu terhadap isi di dalam Al-Qur'an. Bahwa kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian manusia ada yang ragu kepada Al-Quran dan juga isinya, segala tentang Al-Quran, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Maka sampai detik ini pun belum ada orang yang mampu untuk menandingi Al-Quran.
Kata Allah, kalau kalian tidak mampu sendiri, wad'u syuhada'akum, maka ajaklah, jangan sendirian, buatlah kelompok, buatlah partai, buatlah ormas gitu kan, untuk menandingi Al-Quran, maka tidak akan mungkin. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar orang yang ragu terhadap Al-Quran. Tapi hebatnya Allah, teman-teman, Allah langsung menjawab di ayat selanjutnya. Illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah langsung jawab, tidak akan ada yang mampu dan pasti kalian tidak akan mampu. Ini adalah penekanan. Walan taf'alu, maka apa yang harus dilakukan? Ya sudah pasrah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sudah pasrah, berserah diri kepada Allah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Maka dengan demikian kita selaku umat muslim khususnya untuk sama-sama bisa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lebih jauh kita bisa menghafal, dan juga yang terutama dan paling utama adalah mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja untuk pembuka kita pada channel Wajib Belajar Official ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kedepannya insya Allah kita akan bahas tentang ilmu tajwid dan juga beberapa isi dalam Al-Quran insya Allah. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat boleh di-share, dibagikan, di-like ataupun di-subscribe agar channel ini lebih berkembang dan lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.